Kalau kamu nggak bisa paham apa yang dilakukan seseorang dan kenapa dia melakukan hal tersebut, coba lihat hasil akhirnya. Maksudnya gimana? Yuk kita bahas. Kita banyak kan dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat perilaku orang itu yang terkesannya absurd gitu. Kita nggak bisa paham kenapa. Kenapa sih kok kamu melukai orang lain? Kenapa sih kok kamu begini? Kenapa sih kok kamu sukanya merepotkan orang lain? Sukanya marah-marah, sukanya begini dan begitu. Kita sebagai orang lain kan susah banget ya untuk memahami orang itu gitu. Kenapa? Kenapa orang tersebut sendiri saja belum tentu bisa ngerti, belum tentu tahu kenapa aku melakukan hal tersebut. Padahal kalau secara moral, secara norma, etika, logika, perilaku tersebut harusnya nggak dilakukan. Misalnya nih ya, misalnya ada orang yang sukanya itu omongannya menyakitkan. Omongannya menyakitkan, setiap kali dia ngomong, omongannya menyakitkan dan membuat orang lain itu sakit hati. Kita nggak bisa paham, kenapa sih kok dia ngomongnya kasar terus, kenapa sih kalau ngomong nyelekit, kenapa sih kok begini. Sebagai orang luar, sebagai observer, kita hanya bisa melihat saja. Tapi orang itu sendiri saja, belum tentu sebagai pelakunya ya, belum tentu dia paham, iya ya, kenapa aku kok selalu menyakiti orang lain dengan omongan-omonganku. Belum tentu dia paham. Nah, tipsnya adalah ya udah kita lihat aja hasil akhirnya. Kalau dia omongannya menyakiti orang, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah ada orang yang tersakiti. Berarti tujuan dia melakukan hal tersebut adalah untuk menyakiti orang. Sesimpel itu sebetulnya, tapi orang seringkali tidak mau mengakui itu. Kenapa? Karena secara moral, etika, norma, logika itu bertentangan. Dan nggak mungkin orang akan selalu langsung menerima, iya aku memang pengen menyakiti kamu. Kecuali kalau dia adalah seorang sosiopat atau psikopat. Tapi psikopat aja kadang-kadang nggak mengakui gitu loh. Dia mengakuinya hanya, ya memang ini yang harus aku lakukan, kayak gitu kan. Bukan dia mengakui salah gitu loh. Nah, makanya kita lihat hasil akhirnya. Berarti itulah tujuannya. Apa yang dia dapatkan dari menyakiti orang tersebut? Apakah kepuasan, apakah rasa lega, atau apa gitu loh. Yang penting kita tahu bahwa kenapa aku nggak bisa paham tentang orang ini adalah karena aku mengira orang ini sesuai dengan norma etika, sesuai dengan aturan, sesuai dengan logika. Padahal nggak semua orang itu menggunakan prinsip itu. Kita lihat aja hasil akhirnya. Kalau orang itu menyakiti orang dan dia mendapat kepuasan dari situ, ya sudah, memang tujuannya adalah untuk menyakiti, udah gitu aja. Kalau ada orang misalkan kebalikannya ya, melakukan segala hal kebaikan untuk orang lain dan dia tidak meminta balasan apa-apa, ya sudah, kita lihat outcome-nya aja, hasil akhirnya apa. Dia berbuat baik dan melihat orang senang, udah, berarti dia tujuannya itu, udah gitu aja. Jadi untuk memahami seseorang, kenapa dia melakukan sesuatu, alasannya apa, kenapa, cukup lihat hasil akhirnya saja. Tentu ini tidak bisa kita generalisasikan ke semua orang, semua kejadian, semua kasus. Tapi bisa kita terapkan pada satu hal, misalnya ketika orang ini yang ditanya, kenapa kamu melakukan sesuatu, dia nggak tahu gitu. Tapi kalau dia bisa mengungkapkan alasannya dengan jelas, dengan lancar, tanpa terbata-bata, dan kamu yakin bahwa itu kebenarannya, maka itulah kebenarannya, gitu. Tapi kalau orang ini nggak bisa ngomong, iya ya aku juga nggak tahu kenapa, ya udah lihat aja hasil akhirnya, itulah alasannya, gitu. Ya, jadi kalian nggak perlu tanya lagi, kenapa sih kok mereka jahat banget sama aku? Kenapa sih kok dia jahat banget sama aku? Ya lihat hasil akhirnya apa, dia jahat kan, udah, berarti memang niat dia jahat, selesai di situ. Kamu nggak perlu tahu alasannya kenapa. Semoga video ini bisa membantu kita untuk berpikir jernih dan berlogika. Oke, salam sehat jiwa untuk kita semua.